Ya turun. Tolong kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Ayo, kasih jalan. Kasih jalan. Buka jalan. Buka jalan. Ini jangan Pak, ini aja mesinnya udah rapi soalnya Pak, udah rapi Pak, udah rapi. Kalian lama di belakang. Makasih ya. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib ya, jangan sampai ada kayak tadi. Udah? Belum. Yang depan duduk, yang tertib, yang lainnya biar semua dapat. Mbak. Tolong maju. Ngomongnya Nyandi yang nunjuk semua. Jangan semua ngomong. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Ya. Hari ini kita telah melakukan satu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada
tambahan sesuai dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Pen. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, sekarang saya buka pertanyaan. Jangan rebutan. Sebentar, kamu nanya. Saya Taufik dari CNN Indonesia.com. Izin bertanya Pak terkait dengan kasus ini. Kan tadi disebutkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun. Apakah sudah diketahui berapa nilai korupsi yang dimanfaatkan atau diambil sendiri oleh Johnny J. Plate? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada aliran dana terkait ke parpol beliau gitu? Ya, terkait dengan aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Ya, kalau nanti ketemu pasti akan kami sampaikan. Ya. Terkait parpol Pak, aliran dana ke parpol masuk ke parpol gitu Pak di dalamnya juga Pak. Masih berlangsung Pak penggeledahannya Pak. Penggeledahan sedang berjalan. Pasalnya Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perannya katanya. Ya, perannya tadi kan sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya dalam terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran. Ya. Ada lagi? Kalau terkait pencairan anggaran dia juga terlibat nggak Pak dalam penetapan tersangka kali ini? Kita masih mendalami semua, ya. Dari hasil pemeriksaan BPKP kemarin disampaikan oleh Pak Jasagun dan Kepala BPKP, ini kita pelajari dulu. Ya, kita klarifikasi hasil pemeriksaannya, apakah ada aliran, apakah ada tadi digunakan untuk kepentingan lain, tentu masih ada dalam tahap didalami sama teman-teman penyidik. Pak terkait info yang minta sumbangan 500 juta Iya, Pak Pak. setiap minggunya. Gelar perkara untuk perkara penyidikan tindak pidana khusus itu hampir tiap minggu kita lakukan evaluasi. Hampir tiap Jumat kita lakukan evaluasi teman-teman penyidik, ya. Tidak terfokus ini perkara apa, semua dilakukan di penggelar, sehingga kita lakukan evaluasi. Pada hari ini kita dapat hasilnya. Pak soal yang setoran Pak Sakai Rabi Ini menanyakan dalam kenapa tadi ada penggeledahan mobil. Ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang, dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti mungkin telepon, barang bukti elektronik lainnya, ya. Nanti kita pelajari apa isinya, ya. Kan semua yang masuk kejaksaan kan perlu kita lakukan clearing, ya, perlu kita lakukan pembersihan biar tidak terjadi apa-apa, ya. Belum, nanti kita dalami semua. Berarti lagi diperiksa saat ini Pak, masih di dalam? Ada 6 saksi dari 7 saksi tadi. Nanti kita sampaikan, ya. Jam 2 kita sampaikan semua hasil pemeriksaannya, belum terilis. Mengkonfirmasi tadi yang 500 juta yang diminta oleh dari Kita masih dalam pendalaman, satu-satu. Pak, apakah ada sesuatu yang disita Pak dari Pak Plate? Apakah ada pembekuan aset atau rekening yang dilakukan oleh kejaksaan juga? Terus kemudian boleh dikasih tahu skemanya sedikit Pak, kami dari CNN Indonesia. Ya, ini semua masih dalam proses, ya. Terkait dengan tadi penyitaan ini masih sedang berjalan karena
karena penyidikan ini masih dalam proses berjalan semua. Silakan Pak. Ya, jadi begini ya. Pada saat ini fokus dari pengungkapan peristiwa pidana korupsi, kita selain penindakan juga pemulihan kerugian negara. Tentunya kegiatan penelusuran aset kita lakukan jauh sebelum hari ini. Itu sudah kita lakukan dan beberapa sudah kita lakukan penyitaan. Dan itu sudah kami sampaikan kan. Nah, ini tentu saja masih bergulir semua. Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Mungkin demikian ya. Ada dugaan TPPU? Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya, pertemuan pada siang hari ini ya, biar nggak berpanjang lebar lagi ya. Sekian dan terima kasih, saya tutup press conference pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Sanjati Om. Bapak berarti jam 2 jam 1 Pak. Pasal 2, pasal 3, jumlahnya pasal 55. Ya, pemirsa, tadi adalah Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumberda yang mengabarkan informasi mengenai kasus dugaan korupsi BTS Menkominfo, di mana saat ini Johnny G. Plate selaku Menkominfo sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan ketiganya yang dijadwalkan hari ini. Menkominfo Johnny G. Plate sudah ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat cukup bukti. Tadi juga dikatakan bahwa peran Johnny dalam kasus ini selaku menteri dan juga pengguna anggaran BTS Kominfo pembangunan di berbagai daerah. Dan untuk penahanan, nanti akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Kemudian penelusuran aset juga sudah dilakukan. Sejauh ini sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan, di mana tadi juga sempat ada penggeledahan di dalam mobil pribadi, kemudian rumah dinas Menkominfo dan juga kantor Kominfo. Perkara ini diduga masih bisa berkembang, kemudian nanti juga akan dijelaskan aliran dana yang masih didalami oleh pihak Kejagung. Dan saat ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami, sudah ada di Kejagung. Nanti kami akan mengupdate informasinya langsung dari sana. Sudah ada Nadila Saleh yang kemudian akan mengabarkan untuk kami semua. Dan pemirsa, informasi tambahan pada pukul 2 siang nanti rencananya Kejagung ataupun Kejaksaan Agung ini akan kembali merilis hasil pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Inilah gambar pemirsa ketika Johnny G. Plate keluar dari Kejagung dengan rompi merahnya, artinya sudah dalam penahanan pihak Kejagung. Ya, kita sudah bergabung dengan Nadila Saleh yang berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang, Nadila. Nadila, bisa mendengar kami? Nadila Saleh? Nadila Saleh, bisa mendengar kami di studio? Baik pemirsa, kami akan memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan rekan kami yang sudah berada di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Johnny G. Plate, Menkominfo, telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat cukup bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Tadi dijelaskan pemirsa, peran Johnny ini selaku menteri dan juga pengguna anggaran, dan saat ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, dan penelusuran aset juga akan ataupun sudah dilakukan. Dan pemirsa, informasi terbaru nanti kami akan hadirkan langsung dari Kejaksaan Agung usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.